kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ustazah Rosi di minggu ketiga ya, tidak terasa. Alhamdulillah di tematik ini kita sudah memasuki minggu ketiga. Semoga kalian masih semangat untuk belajar dan yang pastinya selalu sehat ya. Di minggu ketiga ini di pelajaran tematik kita masih di tema 1 ya, tema hidup rukun. Di minggu ini kita masuk subtema 3 yaitu hidup rukun di sekolah ya. Dan nanti ada beberapa materi yang akan kita bahas ya. Jadi minggu ini kita akan belajar yang pertama tentang menggambar imajinatif dan membuat sketsa gambar ya. Yang kedua, menyebutkan dan mengungkapkan kalimat perintah dalam teks percakapan dan teks cerita. Kemudian yang ketiga, menyebutkan pengamalan Pancasila di sekolah. Dan yang keempat, menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Nah, itu adalah materi-materi yang akan kita bahas selama 1 minggu ini. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini bersama Ustazah Rosi? Pasti siap ya. Silakan disiapkan buku catatannya, alat tulisnya ya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran yang materi pertama kita bahas ya. Jadi yang pertama kita bahas adalah tentang menggambar imajinatif dan membuat sketsa gambar. Ayo, siapa dari kalian yang sudah tahu apa sih menggambar imajinatif itu? Apa sih sketsa itu? Apakah kalian sudah tahu? Kalau belum tahu, perhatikan ya. Jadi anak-anak, dalam kita membuat gambar itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat coretan pensil ya. Coretan-coretan pensil biasanya di buku gambar itulah yang dinamakan sketsa ya. Ya, sketsa adalah coretan-coretan gambar dengan pensil. Jadi sebelum kita membuat gambar langsung jadi, pasti kita akan membuat sketsa dulu. Jadi coretan-coretan pensil yang tipis-tipis itu biasanya kita gambar di buku gambar ya. Selain buku gambar, media gambar itu juga bisa berupa kain, bisa juga papan, bisa juga daun. Nah, itu juga salah satu media gambar. Kemudian setelah kalian membuat sketsa tadi ya, sketsanya sudah jadi, kalian tebali lagi menggunakan pensil itu, kemudian jadilah suatu gambar ya. Setelah menjadi gambar, supaya gambar kalian terlihat lebih indah, itu langkah berikutnya ialah dengan cara mewarnainya ya. Dengan apa kita mewarnai gambar? Kalian pasti sudah tahu ya. Kalau biasanya kita menggunakan krayon, kita menggunakan pensil warna juga, kemudian ada spidol warna. Kalau nanti kalian sudah mahir atau kalian sudah ahli, kalian juga bisa menggunakan cat air. Itu adalah contoh bahan-bahan atau peralatan yang kita gunakan untuk mewarnai ya. Nah anak-anak, dalam menggambar tadi saat kita akan membuat sketsa, jadi itu bisa dilakukan dengan mengamati objek secara langsung ya. Objek secara langsung, mengamati secara langsung berarti kalian melihat benda itu ada di depan kalian, kemudian kalian mencontoh menggambar. Itu namanya mengamati secara langsung ya. Tapi selain mengamati secara langsung, membuat gambar itu bisa juga dilakukan dengan menghayal atau membayangkan. Nah, itu adalah disebut menggambar imajinatif ya. Apa kalian paham?
Saya ulangi, jadi menggambar imajinatif itu adalah menggambar dengan cara membayangkan atau menghayalkan suatu benda yang tidak ada di sekitar kita. Contohnya sekarang kan kita lagi libur ya, kita kangen sekolah, Ustazah pengen gambar sekolah. Nah, karena kan di depan kita tidak ada ya barang-barang apa yang ada di sekolah seperti penghapus. Nah, kalau kita pengen menggambar penghapus, kita bisa melakukan dengan membayangkannya. Jadi membayangkan objek yang tidak bisa kita amati secara langsung. Nah, itu ya anak-anak, itu adalah yang dimaksud dengan menggambar imajinatif. Apakah kalian sudah paham? Sudah ya? Nah, untuk tugas pertama kalian yang kalian kerjakan hari ini, nanti buatlah sketsa gambar suatu benda yang ada di sekolah. Boleh terserah kalian, bebas ya, pokoknya benda-benda yang ada di sekolah. Buatlah dengan cara membayangkan ya, dengan cara menghayal. Setelah sketsanya jadi, jangan lupa untuk diwarnai ya. Untuk tugas pertama ini karena perlu waktu ya untuk menggambar, untuk mewarnai, jadi nanti bisa kalian kumpulkan paling lambat hari Rabu ya. Jadi untuk tugas 1 ini, tugas SBDP itu bisa kalian kerjakan dalam waktu 3 hari. Jadi hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nanti silahkan setor fotonya ya. Paham ya anak-anak? Untuk tugas pertama kalian, buatlah sketsa gambar suatu benda yang ada di sekolah. Kemudian warnailah dan dikumpulkan fotonya paling lambat hari Rabu. Seperti itu ya. Kalian pasti bisa. Kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya ya. Di pembahasan selanjutnya kita akan belajar menyebutkan dan mengungkapkan kalimat perintah dalam teks percakapan dan teks cerita. Ayo, siapa di antara kalian yang sudah tahu apa sih kalimat perintah itu? Apakah ada yang sudah tahu anak-anak? Pasti sudah banyak ya yang tahu. Jadi Ustazah ulangi sedikit ya. Kalimat perintah itu digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu ya. Biasanya kalimat perintah itu diawali dengan kata yang berakhiran lah ya. Contohnya ambillah, kemudian bukalah, tutuplah, apalagi ya, bawalah, sudah. Nah seperti itu. Jadi yang diakhiri adalah lahnya ya. Dan selain lah juga yang berakhiran kan ya. Ambilkan, bawakan, matikan, tutupkan, bukakan. Nah kata-kata itu yang biasanya digunakan untuk mengawali kalimat perintah ya. Dan kalimat perintah itu sendiri biasanya diakhiri tanda seru ya. Tanda seru ada tanda panjang kemudian kasih titik bawahnya. Contohnya di situ Ustazah menyiapkan tutuplah jendela kelas itu. Nah, itu berarti seseorang atau gurunya sedang meminta orang lain atau meminta muridnya untuk menutup pintu itu ya. Itu contoh kalimat perintah. Kemudian yang kedua, ambilkan buku itu. Nah, ambilkan itu juga salah satu kata dalam perintah tadi ya. Jadi ambilkan buku itu, kamu disuruh untuk mengambil buku. Itu adalah contoh kalimat perintah ya. Kemudian sekarang kita belajar mencoba mencari kalimat perintah yang ada pada teks percakapan ya. Nah, anak-anak perhatikan percakapan berikut ini. Di situ Ustazah sudah menyiapkan ya. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas ya. Piket kelas seperti yang kalian lakukan setiap hari, setiap pagi ya.
Di situ ada percakapan seperti yang saya sampaikan kemarin. Kalau percakapan itu biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang dilakukan 2 orang atau lebih ya. Di situ ada Udin, Siti, Edo, dan Beni. Ada 4 ya. Kita baca. Dari Udin. Teman-teman, bersihkan kelas sesuai pembagian tugasnya ya. Kemudian Siti menjawab, siap Din, aku akan menyapu. Edo, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Kemudian Beni, aku akan membereskan lemari buku. Udin, terima kasih teman-teman, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah itu sedikit percakapannya ya. Dan dari situ kita bisa mencari mana sih kalimat perintahnya. Di situ sudah Ustazah garis bawahi ya. Nanti bisa kalian lihat. Yang Ustazah garis bawahi kalimat perintahnya adalah bersihkan kelas sesuai pembagian tugasnya ya. Nah, itu adalah contoh kalimat perintahnya karena diawali kata perintah tadi, bersihkan ya. Itu contoh kalimat perintah yang bisa kita ketemukan di dalam percakapan ini. Dan selain kalimat perintah, ternyata di situ juga kita bisa menemukan kalimat ajakan juga loh ya. Kalian masih ingat kan kemarin kita belajar kalimat ajakan? Nah, di percakapan itu juga ada loh kalimat ajakannya. Siapa yang bisa menemukan? Ayo. Ya, betul. Kalimat ajakannya yang ada di percakapan itu, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Ya, itu ya, ada ayo. Nah, jadi sambil kita belajar kalimat perintah, untuk kalimat ajakan yang kemarin kita pelajari jangan sampai lupa ya. Itu adalah materi tentang kalimat perintah ya anak-anak. Semoga kalian paham. Untuk tugas kedua kalian, nah, tugas kedua ini bisa kalian kerjakan hari Selasa. Nanti silahkan kalian untuk buatlah 5 kalimat perintah yang biasanya ada di sekolah ya. Paham? Terus ada ulangi. Buatlah 5 kalimat perintah yang biasanya ada di sekolah. Contoh ya, saya beri contoh 1, tapi nanti jangan dipakai ya. Contohnya, hapuslah papan tulis itu. Nah, itu contohnya 1. Nanti silahkan kalian buat 5 kalimat perintah. Bisa ya? Pasti bisa. Kita lanjutkan materi pembahasannya. Yang terakhir kita mau membahas tentang menyebutkan sikap pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah ya. Kemarin di minggu 1 kalian sudah mempelajari pengamalan Pancasila di rumah. Kemudian yang kedua kemarin di tempat bermain. Sekarang yang ketiga di sekolah ya. Langsung saja dari sila pertama bisa kalian lihat di situ sudah menyiapkan beberapa gambar. Nah, pertama pengamalan sila yang pertama di situ sudah menyiapkan gambar anak-anak yang sedang apa? Ya, mereka sedang berdoa ya. Seperti yang kalian ketahui, sila pertama Pancasila itu tentang beribadah ya, bersyukur kepada Allah. Jadi di situ kita bisa mencontohkan berdoa sebelum belajar, berdoa sesudah belajar, ya seperti itu. Kemudian mengaji bersama teman-teman di kelas, sholat berjamaah di masjid sekolah. Nah, itu contoh-contoh pengamalan sila ke-1 yang ada di sekolah dan masih banyak lagi ya. Kemudian yang kedua, pengamalan sila kedua di situ bisa kalian lihat ada 2 orang anak yang sedang membantu gurunya menyirami bunga. Ayo, apakah kalian ada yang di sekolah kemarin pernah membantu ustadz-ustadzanya menyiram bunga? Ada nggak ya? Semoga ada ya. Jadi itu termasuk contoh pengamalan sila kedua di mana mereka membantu ya, saling membantu, saling menolong guru menyiram bunga, bisa menolong guru membawakan buku, bisa kemudian membantu mengajari teman yang sedang kesulitan saat belajar, tapi bukan mencontohi ya, mengajari teman itu bisa. Kemudian apalagi meminjami teman yang tidak bawa pensil, itu juga salah satu contoh saling membantu atau tolong menolong di sekolah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Kemudian di sila ketiga di situ
ada gambar anak-anak ya yang sedang bermain bersama. Jadi mereka bermain bersama, saling menyayangi, saling menghormati tanpa membeda-bedakan suku bangsa atau membedakan agama ya. Mereka semuanya saling menyayangi sesama teman, tidak bertengkar ya. Selain itu sebenarnya ada juga contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah itu kita menggunakan bahasa Indonesia. Kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di sekolah, itu juga salah satu contoh pengamalan Pancasila di sekolah. Kemudian menggunakan produk-produk dalam negeri, produk-produk buatan Indonesia, itu contoh juga pengamalan Pancasila. Kemudian menonton atau mempelajari tari suatu daerah. Nah, belajar tarian daerah atau kamu sedang menyaksikan tarian daerah yang ada di sekolah, itu juga contoh pengamalan sila ketiga Pancasila ya. Kemudian di sila keempat, di situ ada gambar anak ya sedang mengangkat tangan. Itu kira-kira gambar apa ya? Kalau di situ sedang menggambarkan mereka sedang bermusyawarah ya, sedang mendiskusikan, mungkin mendiskusikan bisa dia mau kerja kelompok atau mungkin dia mau berlibur bersama anak-anak itu, atau mungkin mereka juga sedang pemilihan ketua kelas, ada juga pemilihan regu piket. Nah, regu piket kelas itu juga salah satu contoh pengamalan Pancasila ya, bermusyawarah dan berdiskusi, kerja kelompok, belajar bersama. Nah, seperti itu. Kemudian menghargai pendapat sesama teman ya. Jadi saat kita belajar bersama, kalau pendapat kita berbeda dengan teman, tetap kita harus saling menghormati dan menghargainya ya. Kemudian yang terakhir di sila kelima, di situ ada gambar anak yang sedang berbagi kue dengan semua teman-temannya ya. Dia mengamalkan sikap adil sesuai sila kelima ya. Jadi dia membagikan kuenya ke semua temannya secara adil, tidak pilih-pilih teman ya. Jadi semua temannya dikasih kue, bukan pilih-pilih. Nah, itu salah satu contoh pengamalan sila kelima di sekolah. Selain itu nanti juga bisa karena salah satunya sila kelima itu selain bersikap adil kan juga bersikap sosial, gotong royong. Itu nanti juga bisa kalian sebutkan untuk piket kelas bersama, melakukan Jumat bersih bersama. Itu juga salah satu contoh pengamalan sila kelima di sekolah. Nah, seperti itu ya anak-anak, pengamalan sila ke-1 sampai sila kelima di lingkungan sekolah. Kemudian tugas ketiga kalian nanti silahkan seperti yang kemarin kali ini sebutkan 3 ya. Kali ini saya mintanya 3 ya. Kemarin kan kalian sudah menyebutkan 2, ternyata nilainya bagus semua, berarti kalian pinter ya. Jadi untuk yang minggu ini saya tambahin nanti sebutkan 3 sikap kalian yang sudah sesuai dengan Pancasila di lingkungan sekolah kalian ya. Paham ya anak-anak? Sebutkan 3 sikap kalian yang sudah sesuai pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi sudah ada tugas 1, 2, 3. Nanti silahkan kalian dikerjakan dengan baik supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Alhamdulillah, tidak terasa sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan. Selamat belajar ya. Selamat belajar. Semoga kalian selalu sehat ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Ustazah Rosi akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak semua.